Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 4 yang berjudul penyelesaian sengketa konsumen yang meliputi kelembagaan, tugas, dan wewenang fungsi. Dengan kami anggota kelompok. Yang pertama, nama saya Diana Bila, Muhammad Syafikri, Luna Kendis Amartila, Zikra Al-Fazri, dan Tio Megawati Saragi. Oke, baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama, cara penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang sengketa konsumen. Namun, yang pasti yang namanya sengketa, konflik, dispute bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa di samping bersifat merusak, destruktif, juga bersifat merugikan harmful hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaklah dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan melalui dua cara. A. Pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga keadilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. B. Di luar pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan perhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan. Melalui BPSK, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Pasal 45 Ayat 3 dan Ayat 4 UUPK. B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. 1. Kelembagaan BPSK. Berdasarkan UUPK Pasal 49 Ayat 1, untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah, kabupaten, atau kota. Keanggotaan BPSK ini berdasarkan Pasal 49 Ayat 3. UUPK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Pengangkatan dan memberhentikan anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UUPK. Struktur organisasi BPSK terdiri dari A. Ketua merangkap anggota, B. Wakil ketua merangkap anggota, dan C. Anggota biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan belanja daerah APBN. 2. Tugas dan wewenang BPSK. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen JOSK Memperindang Nomor 25 MPP Cap 12/2021 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan tugas dan
wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu A. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsilisasi, mediasi, dan arbitras. B. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. C. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. D. Melaporkan kepada penyedia umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. E. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. F. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen. G. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. H. Memanggil dan menghadiri saksi ahli dan atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. I. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi ahli atau setiap orang pada butir G dan butir H yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. J. Mendapatkan penelitian dan atau menilai surat dokumen dan atau alat bukti lain guna menyelidikan atau pemeriksaan. K. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen. L. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU-PK dengan merujuk pasal 49 ayat 1 dan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK JO pasal 2 SK Menperindang nomor 350 MPP KEP 12/2001 fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa BPSK yaitu sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Sedangkan tugas-tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK pada pasal 52 butir E, butir F, butir G, butir I, butir K, butir L, dan butir M Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK sebenarnya telah terserap dalam fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK tersebut. Tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen pasal 52 butir B Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dipandang sebagai upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha dalam hal konsultasi diberikan. Jika suatu permohonan sengketa konsumen BPSK sudah terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, maka konsultasi yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK tentu dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen baik dengan cara konsilisasi atau mediasi maupun arbitras. 3. Cara, fungsi, dan penyelesaian sengketa di BPSK. Seperti sudah disampaikan di atas bahwa fungsi utama BPSK adalah sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan cara A. Konsiliasi penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari satu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai konsiliator atau perantara yang bersifat pasif sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Bertugas pasal 28 SK Menperindang nomor 350 MPP KEP 12/2001. 1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. 3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 4. Menjawab penyataan konsumen dan pelaku usaha perihal peraturan perundang-undang di bidang perlindungan konsumen. B. Mediasi. Penyelesaian sengketa yang inisiatifnya datang dari suatu pihak atau para pihak dengan didampingi oleh Majelis BPSK sebagai mediator atau perantara yang bersifat aktif, badannya dengan cara konsiliasi, di mana Majelis BPSK sebagai perantara bersifat pasif. Keaktifan Majelis BPSK dengan cara mediasi terlihat dari tugas Majelis BPSK, yaitu 1. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 2. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan. 3. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 4. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. 5. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang perlindungan konsumen. Prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen (PSK) dengan cara mediasi ada 2. Pasal 31 SK Memperindang Nomor 350 MPP KEP 12/2001. Pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan Majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran, dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, hasil musyawarah konsumen pada pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. C. Arbitres. Penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Proses penilaian Majelis BPSK dengan cara arbitras ditempuh 2 tahap. Pasal 32 SK Memperindang Nomor 350 MPP KEP 12/2001. 4. Alat bukti dan sistem pembuktian. Pasal 21 SK Memperindang Nomor 350 MPP KEP 12/2001. Alat-alat bukti yang dipergunakan di BPSK yaitu: yang pertama, barang dan atau jasa. Yang kedua, keterangan para pihak. Yang ketiga, keterangan saksi dan atau saksi ahli. Yang keempat, surat dan atau dokumen. Yang kelima, bukti-bukti lain yang mendukung. Penutupan. 1. Rangkuman materi. Suatu sengketa termasuk sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan peradilan umum maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai diatur dalam undang-undang yang menyelesaikan melalui pengadilan. Penutupan kedua. Rangkuman materi. B. BPSK salah satu tugas dan wewenang adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitres. Selain itu, BPSK juga mempunyai wewenang memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan tertulis atau tidak tertulis dari konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa melindungi dalam perlindungan konsumen. Penutupan yang C. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Pasal 54 ayat 3 UU PK pada penjelasan pasal ini menegaskan bahwa kata final dan mengikat itu berarti tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun ternyata UU PK mengawal pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan Negeri. Pasal 56 UU PK dan kasasi atau putusan pengadilan negeri ke Mahkamah Agung. Pasal 54 UU PK.
D. Dalam hal pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka yang bersangkutan wajib untuk melaksanakannya dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK tersebut. Terhadap putusan BPSK yang tidak mau dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka pihak tidak mau dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat melaksanakan putusan itu secara paksa dengan menerima fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Terima kasih, segitu aja penjelasan dari saya. Jika ada yang mau bertanya, boleh, silahkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.